Wahyu 11 ayat 1 dan 2 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang berada di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Tuhan boleh menyampaikan firman-Mu melalui Yohanes dan disampaikan kepada gereja-Mu di sepanjang zaman. Kami memohon kiranya Tuhan boleh membukakan kepada kami apa yang kami baca ini ya Tuhan. Penuh dengan simbol dan kami tidak dapat mengertinya kecuali Tuhan boleh membukakan kepada kami. Jauhkanlah kami Tuhan daripada kesesatan-kesesatan yang ada. Kami memohon dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Bukakanlah mata kami, bukakanlah telinga kami, bentuklah hati kami ya Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan boleh menguduskan, membuat kami semakin mencintai Tuhan, mencintai gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mohon. Amin. Saudara, minggu lalu kita sudah membahas pasal yang ke-10 dan kali ini kita mulai masuk ke pasal yang ke-11, tapi hari ini hanyalah 2 ayat saja dulu. Nanti besok baru saya bahas ayat yang berikutnya. Dan ayat pertama dan ayat kedua ini penting. Kenapa penting? Karena nanti akan berkelanjutan. Pengertian ini salah, kemudian ini berikutnya juga salah. Ketika ini salah, saudara baca yang perjanjian lama itu juga salah gitu ya. Jadi ini adalah ayat yang sangat penting, satu dan kedua ini. Dan banyak orang memang salah baca di sini. Saudara, kita lihat di sini, saya baca ayat yang pertama terlebih dahulu ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang berada di dalamnya. Saudara, Yohanes ini diberikan tongkat oleh siapa ya? Siapa? Betul. Malaikat yang gagah perkasa. Yang ketika Yohanes melihatnya, dia melihat bagaimana Kristus terpancar daripada kemuliaannya, saudara. Dengan segala yang diwujudkannya, saudara. Dan malaikat yang gagah perkasa ini, ya tentunya daripada Tuhan juga yang memberikannya ya. Memberikan pengukur kepada Yohanes. Dan berkata, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang berada di dalamnya. Perhatikan ya, satu persatu ini yang akan saya bahas. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang berada di dalamnya. Lalu di ayat kedua nanti bicara yang pelataran di luar daripada bait suci, pelataran bait suci, tapi itu jangan diukur, itu di ayat yang kedua. Jadi kita lihat ya, ada bait suci Allah, ada mesbah dan ada pelataran luar. Dan itu bicara apa? Ada orang yang melihat, ya orang Kristen sih, sama-sama orang Kristen ya, melihat bahwa ini adalah satu yang literal, bait suci ini. Jadi mereka menafsirkan ini kemudian adalah mereka menantikan, mereka menghitung waktunya kapan bait suci ini yang sekarang di Yerusalem yang adalah Masjid Al-Aqsa ini kemudian dirobohkan, kalau bisa di bawahnya dikasih granat gitu ya atau apa gitu ya. Kemudian hancur baru kemudian bisa bangun bait suci sesuai dengan firman Tuhan ini gitu ya. Jadi mereka yang membaca secara literal akan melakukan hal ini, Saudara. Mengharap, mengusahakan, mendoakan kiranya bait suci ini kemudian berdiri kembali di Yerusalem secara fisik. Tetapi bukan ini yang Yohanes tuliskan artinya kepada kita ketika bicara mengenai bait suci ini, Saudara. Ketika dia suruh ukur. Tapi kemudian kan orang berpikir juga ya. Kalau kalau ini mungkin karena Yerusalem belum dihancurkan sebelum tahun 70. Yaitu pada pemerintahan Nero ini, kitab Wahyu ini dituliskan. Kenapa? Karena dengan demikian masuk akal bahwa bait suci itu masih ada dan disuruh ukur. Tetapi saudara, kalau saudara baca kitab Wahyu, saudara ingat ini di zaman Kaisar apa dituliskan? Kalau saudara lihat apakah itu Nero atau satu lagi Kaisar apa? Saudara ingat? Domitianus. Jadi kalau saudara lihat, ini yang konteks yang Yohanes tulisan nggak cocok dengan Kaisar Nero. Petrus, ya sebelum tahun 70 mati. Paulus, ya sebelum 70 Paulus mati. Dan Yohanes
setelahnya, saudara. Dan di masa tuanya dia menuliskan hal ini. Dan kalau kita baca sebagaimana waktu awal-awal kita baca kitab Wahyu ini, dituliskan di zaman Kaisar Domitianus. Sangat tidak tepat ketika dikatakan, oh ini di zaman Kaisar Nero ketika bait suci ini masih ada. Zaman-zaman sebelum bait suci diruntuhkan, dan itu sangat-sangat tidak tepat, saudara. Dan saudara, apa fungsi daripada bait suci ya? Sebenarnya saudara, baik di dalam perjanjian baru itu tidak ada pembicaraan pemulihan bait suci secara fisik. Itu enggak ada. Kita baca Matius 24 ayat 2. Matius 24 ayat 2. Bersama-sama 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Bicara apa sih? Ini bicara bait suci, saudara, yang akan diruntuhkan. Yesus menubuatkan kehancuran bait suci. Yesus bukan menubuatkan pembangunan kembali. Sekali lagi ya. Yesus menubuatkan kehancuran bait suci. Di mana batunya nggak akan menumpuk satu dengan yang lain. Kenapa ya? Karena ketika Titus masuk datang ke tempat itu, lalu lihat, wih, ada emas, disuruh turunin semua, saudara. Runtuh semua. Sesuai dengan nubuatan daripada Tuhan Yesus. Dan saudara, Yesus menubuatkan kehancuran bait suci. Kenapa ya? Fungsi utama bait suci itu apa? Kenapa ada bait suci? Kenapa? Jawaban saudara pasti betul sih. Beribadah. Ya, biasanya beribadah dengan cara bagaimana? Bakar korban, tepat sekali. Makanya ketika nanti waktu kita baca di Minggu Suci, nanti juga Tuhan Yesus bertemu dengan para penjual, para pedagang. Kenapa ada pedagang? Karena memang itulah tempat bait suci, ada korban yang dipersembahkan. Mereka tidak lakukan itu di luar daripada bait suci. Makanya ketika Tuhan Yesus dan pengampunan dosa terjadi di bait suci. Makanya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di dalam rumahnya, makanya kemudian orang kaget. Loh, pengampunan dosa terjadi selain di bait suci. Kenapa itu bisa terjadi? Siapa kamu yang bisa melakukan hal ini? Maka itu kemudian dipertanyakan oleh orang-orang Farisi. Kalau saudara tahu konteks pada abad pertama tersebut. Nah, kenapa fungsi bait Allah ini begitu penting? Karena bait suci adalah tempat ritual pengorbanan hewan untuk penebusan dosa. Di sana terjadi fungsi bait suci adalah untuk di sana dipersembahkan korban. Nah, saudara, kematian Kristus menggenapi simbolisme ini dan mengakhiri pengorbanan. Sebagai orang Kristen kita pasti tahu akan hal ini. Dan saudara tahu nggak orang Yahudi itu mempersembahkan korban atau enggak? Lebih jelasnya saat ini. Atau 1500 yang tahun yang lalu? Enggak. Mereka enggak lakukan. Kenapa? Bait suci sudah tidak ada. Ketika Kristus mati, Kristus menggenapi apa yang dilakukan di perjanjian lama. Kristus menggenapi apa yang dia katakan. Kristus menggenapi apa yang nabi-nabi dan kitab-kitab puisi katakan, saudara. Dan itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus mati di salib, Tuhan merobek tabir bait Allah ketika dia mati, saudara. Pemisahan ini sudah tidak ada, dipisahkan. Kematian Kristus cukup untuk menebus dosa dan tidak perlu ada korban yang lain lagi. Dan Tuhan menghancurkan bait suci pada tahun 70. Bisa dikatakan ini secara paksa Tuhan hentikan. Gitu ya. Tuhan hentikan secara paksa. Kenapa Tuhan menghentikan bait suci ada dan kemudian dihancurkan sampai ke bawah-bawahnya gitu ya. Justru karena Tuhan menghakimi penolakan orang-orang Yahudi terhadap penebusan Yesus. Orang-orang Yahudi melawan Yesus dan ini kan konteksnya seperti ini kan. Terus Yesus katakan, lihat bait Allah yang begitu megahnya berdiri ini. Aku katakan gitu ya, ini akan runtuh satu-satu semuanya. Nggak ada batu yang ada batu yang lain. Dan ini tergenapi dan orang Yahudi bisa dikatakan dipaksa nggak bisa lagi mempersembahkan korban. Saudara, sekarang coba pikirkan, kalau bait suci ini di zaman ini dibangun kembali, apa yang terjadi?
Apa yang akan dilakukan oleh orang Yahudi? Korban lagi. Ini artinya apa? Ini hanya akan meneguhkan kembali penolakan orang-orang Yahudi terhadap darah Kristus. Ngerti ya? Ketika bait suci didirikan kembali, artinya mereka akan mempersembahkan korban kembali. Artinya bahwa kita nggak perlu darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan ketika bicara mengenai bait suci di sini lewat Yohanes, ini bukan bait suci secara fisik. Dan apakah ini hanya Yohanes saja yang katakan? Enggak, saudara. Bukan hanya Yohanes yang membuat ini, bukan dia buat-buat, tetapi inilah yang terjadi dan dia sampaikan. Yohanes hidup memang setelah bait suci yang fisik sudah dihancurkan ya, dan dia menyampaikan hal ini ya. Oh ya wajar saja lah, soalnya bait suci sudah diruntuhkan, maka Yohanes bicara mengenai bait suci yang rohani, bait suci yang spiritual, bait suci yang bukan terdiri secara fisik seperti waktu 2000 tahun yang lalu, wajarlah gitu ya. Saudara, mari kita coba lihat 1 Korintus 3 ayat 16. Apa yang dikatakan oleh Paulus. Sekali lagi ya, Paulus sebelum tahun 70 loh. Bait suci masih berdiri di sana dan Paulus mengajarkan ini kepada kita. Dan saudara, kita nggak bisa baca ini secara literal. Entah saudara futuris atau preteris gitu ya. Kita harus lihat bait suci maupun mesbah maupun pelataran luar itu secara simbolik. Secara simbolik. Kita baca, kita buka 1 Korintus 3 ayat 16 dan kita jadikan ini sebagai ayat hafalan kita. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Paulus katakan bahwa kamu adalah bait Allah. Dan roh Allah diam di dalam kamu. Tahu bedanya saudara? Apa yang disampaikan di sini? Apa sama enggak yang Yohanes sampaikan dengan yang Paulus sampaikan? Apalagi Paulus masih melihat bait suci itu masih berdiri. Tapi dia katakan, kamu bait Allah itu. Dan roh Allah diam di dalam kamu. Plural. Lalu 2 Korintus 6 ayat 16. 2 Korintus 6 ayat 16. Sama-sama ya. Kita baca 2 Korintus 6 ayat 16. 1, 2, 3. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Tuhan adalah Allah kita dan kita adalah umatnya Tuhan. Bahkan ini dari perjanjian lama terus diberitakan hingga perjanjian baru. Apakah hanya Yohanes? Apakah hanya Paulus? Bagaimana dengan Petrus yang kematiannya duluan daripada Paulus? Kita coba lihat 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5 bersama-sama. 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bicara mengenai bait suci fisik atau rohani. Bait suci rohani, yaitu siapa? Kamu. G.K. Bell mengatakan, fokusnya sekarang adalah pada seluruh komunitas perjanjian yang membentuk bait suci rohani. Yang di dalamnya hadirat Allah berdiam. Kemah suci juga begitu ya, bait suci juga sebenarnya begitu ya. Hadirat Allah berdiam. Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir di ruang maha kudusnya. Tuhan hadir ketika ada tabernakel. Bicara ini dikaitkan kemudian dengan Immanuel. Tuhan bersama dengan manusia. Fokusnya sekarang adalah pada seluruh komunitas perjanjian yang membentuk bait suci rohani. Yang di dalamnya hadirat Allah berdiam.
Saudara, Yohanes diperintahkan Tuhan untuk mengukur bait suci. Artinya apa ya? Diukur. Yohanes, ambil pengukur itu, kamu ukur bait suci itu. Supaya kita tahu nanti bagaimana bangun bait suci kemudian ya. Bukan, saudara. Kenapa Yohanes diperintahkan Tuhan untuk mengukur bait suci? Artinya Tuhan berkomitmen untuk memelihara gerejanya melalui kesengsaraan di zaman ini. Sekali lagi ya. Tuhan yang berdaulat, Tuhan berkomitmen untuk memelihara gerejanya. Jadi diukur, saudara. Memelihara gereja melalui kesengsaraan zaman ini. Ini sesuatu yang bukan di luar kendali Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan ukur, dan Tuhan bahkan jagai komunitas ini, saudara. Dan ini sejalan dengan Wahyu 7. Ketika Tuhan mengutus malaikatnya materaikan, tunggu dulu dari keempat malaikat yang menahan dari keempat penjuru bumi ya saudara. Sebelum segala sesuatu kemudian dilepaskan tanpa kendali, tanpa kontrol gitu ya. Tuhan mengatakan kepada seorang malaikat, pergi materaikan seluruh hamba-hambaku. Dan itu adalah orang yang telah Tuhan tetapkan. Pergi materaikan mereka dengan materai yang hidup. Gitu ya. Ini sejalan dengan Wahyu 7 ini. Di mana para hamba-hamba Tuhan dimateraikan dengan materai yang hidup. Dan di saat yang sama, Yohanes diperintahkan untuk tidak mengukur pelataran di luar bait suci. Jangan ukur itu. Pelataran luar bait suci jangan diukur. Ayat yang kedua ya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak kota-kota suci 42 bulan lamanya. Ini bicara apa ya Yohanes ya? Kalau kita baca surat Paulus kita ngerti deh. Tapi Roma juga gak gitu gampang ya. Baca ini lagi. Ini surat yang panjang banget ya dari kitab Wahyu. Surat Yohanes ini. Penuh dengan simbol. Ngomong apa ini Yohanes? Tetapi kecualikan pelataran luar bait suci. Jangan engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Apa itu 42 bulan? Apa itu pelataran luar kota suci? Apa itu bangsa-bangsa? Kita gak ngerti sama sekali. Tapi para pembaca pertama ngerti apa yang dimaksudkan oleh Yohanes. Karena mereka dilatih oleh kitab-kitab para nabi. Kita enggak saudara. Sehingga kita ini jauh. Karena ini sudah ada di dalam perjanjian lama sebelumnya. Ini bicara apa? Saudara, pertama ya, bicara mengenai yang di pelataran luar daripada bait suci ya, di sebelah luar. Itu bicara orang-orang Kristen nominal. Orang-orang Kristen nominal yang terkait dengan gereja tetapi tidak pernah benar-benar menjadi anggotanya. Sekali lagi ya, orang Kristen sih orang Kristen, tapi nggak pernah benar-benar menjadi anggotanya. Kekristenannya bersifat lahiriah. Perkataannya bisa menggunakan kalimat-kalimat Alkitab. Ibadahnya ibadah lahiriah dan pengajaran yang palsu kemudian mengikuti. Dan Yesus tekankan itu kepada jemaat-jemaat saudara di kitab Wahyu. Di pasal 2 dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh dikatakan. Lalu di pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Aku tahu segala pekerjaanmu engkau dikatakan hidup. Ya, orang lain lihat, wih, hidupnya dia dekat dengan Tuhan. Coba lihat ibadah mereka. Wah, sepertinya hadirat Tuhan hadir. Tapi Tuhan katakan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati dikatakan kata Tuhan saudara. Kemudian Tuhan ngomong apa? Bertobatlah kamu. Bertobatlah kamu. Dan kemudian di pasal-pasal yang berikutnya Tuhan Yesus terus mengatakan hal ini. Kita sekali lagi ngeliat ayat kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Oke, sekarang saudara sudah tahu kota suci itu apa? Kota suci adalah komunitas gereja. Kota suci adalah komunitas gereja. Pada masa sekarang komunitas gereja diinjak oleh bangsa-bangsa atau dunia yang tidak percaya. Sekali lagi ya.
pada masa sekarang komunitas gereja diinjak-injak oleh bangsa-bangsa atau dunia yang tidak percaya. Misalkan, apa sih itu gereja kuno banget, masa nggak mengaku LGBT? Oh, padahal boleh dong orang menikah perempuan sama perempuan. Boleh dong orang menikah lebih daripada satu istri, satu suami. Boleh dong kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Asalkan saya senang, dia senang, sama-sama senang. Boleh dong. Bener gak sih? Enggak kan ya? Terus kemudian yang dijelekan siapa? Yang dikucilkan siapa? Yang diinjak siapa? Gereja. Saya lihat ya. Dikatakan mengenai komunitas gereja diinjak-injak oleh bangsa-bangsa atau dunia yang tidak percaya. Tetapi Yohanes juga sampaikan, ketika dikatakan diukur, artinya gereja Tuhan dilindungi. Gereja Tuhan diselamatkan selama masa penganiayaan di dunia ini. Gereja dipelihara oleh Tuhan selama masa kesulitan ini, saudara. Sedangkan ada point of view yang lain lagi. Orang-orang yang tadi nominal, yang mengaku beriman tapi secara lahiriah saja, saudara, bukan saja tidak dilindungi oleh Tuhan. Enggak diukur kan? Di luar. Tidak diukur. Jangan ukur mereka gitu ya. Jangan ukur pelataran di luar. Jadi enggak diukur. Jadi artinya bahwa tidak dilindungi Tuhan. Karena tidak dimateraikan. Mereka bahkan bergabung dengan dunia untuk kemudian menganiaya umat Tuhan yang sejati. Ya, lihat ya. Mereka bergabung dengan dunia bahkan menganiaya umat Tuhan yang sejati. Ini yang Yohanes sampaikan, saudara. Kenapa kok bisa bergabung dengan dunia? Karena ibadah yang dilakukan ibadah yang sesuai dengan dunia. Pemikirannya pemikiran dunia. Ibadahnya ibadah dunia. Tapi firman Tuhan kemudian menyatakan kepada kita, saudara, bahwa sebenarnya mereka itu di dalam kuasa dunia. Tidak dipelihara oleh Tuhan. Tidak diukur, saudara. Bahkan mereka menganiaya umat Tuhan yang sejati. Dikatakan berapa lama? 42 bulan lamanya, kata Yohanes. Apa ini lagi 42 bulan? Apa artinya, saudara? 42 bulan. Ini 42 bulan ini akan diulang-ulang oleh Yohanes. Saudara sadar gak kalau ini diulang-ulang oleh Yohanes? Atau saudara begitu takut ya baca kitab Wahyu sehingga gak sadar angka ini? Ini angka ini berulang-ulang dimunculkan oleh Yohanes. Bukan hanya oleh Yohanes, di dalam perjanjian lama angka ini berulang-ulang muncul. 42 bulan, itu berapa tahun? 3,5 tahun. Wah cepet ya, kau satu agak lama sedikit. Terus berapa hari? Nah ini lebih susah sedikit, kecuali saudara baca ayat yang ketiga. Jawabannya ada di ayat 3. Berapa hari? Ya, 1260 hari. Dikali aja ya, kali 30 ya. 42 kali 30 adalah 1260 hari. 42 dibagi 12 saudaraan 3,5 tahun. Itu semua sama. Bicara mengenai hal yang sama. 42 bulan kayak gitu ya. 3,5 tahun kayak. Atau 1260 hari kayak. Itu sama. Atau dalam bahasa perjanjian lama nanti juga dipakai oleh Yohanes adalah satu masa, dua masa, setengah masa. Perhatikan ya. Satu masa, dua masa, setengah masa. Berapa masa jadi total? 3,5 tahun. 3,5 masa. Bicara 3,5 tahun. Udah lihat ya ini ya. Dan saudara tentu saja kita nggak bisa menafsirkan ini secara literal ya. Lalu hitung-hitung kapan ini kemudian Yerusalem diserang. Kapan ini kemudian bait Allah didirikan. Kapan ini kemudian bait suci diruntuhkan gitu ya. Wah tepat nggak ya? Kapan ini bait suci dibangun kembali. Kemudian saudara prediksi. Itu dilakukan oleh orang Kristen saudara. Kemudian diprediksi, kemudian mengusahakan, mendoakan seperti hal ini saudara. Kita nggak bisa secara literal menerjemahkan ini. Lalu hitung kapan mengenai tanggalnya itu saudara. 42 bulan ini bicara bahwa ada satu periode. Ada satu masa. Satu masa yang intens yang dibatasi oleh Tuhan. Sekali lagi ya. 42 bulan atau 3,5 tahun adalah suatu periode
Di mana periode ini begitu intensnya tetapi dibatasi oleh Tuhan. Nah, angka 42 ini pertama kali muncul dalam Alkitab, yaitu dalam peristiwa perjalanan orang Israel dari Mesir menuju Kanaan. Ketika orang Israel keluar dari Mesir menuju, kemudian mereka tinggal di padang gurun selama 2 tahun. Pada tahun kedua bulan berapa sampailah mereka di mana gitu ya, disampaikan ya. Kemudian di Bilangan 13 disampaikan. Setelah 2 tahun itu kemudian mereka mengutus 12 pengintai untuk ke Yeriko. Selama berapa hari mereka di sana? Guru sekolah minggu? Berapa hari? Betul. 40 hari di sana. Mereka mengintai. Lalu mereka kembali. Ini kan suatu negeri yang penuh dengan madu dan susunya. Coba lihat buahnya, coba lihat gitu ya. Terus 12 pengintai pulang. 10 orang memberikan kesaksian. Wah, betul, kota itu begitu berlimpahnya. Tapi mengerikan sekali, orang itu kayak raksasa. Kita kayak belalang, kita begitu kecilnya. Temboknya coba lihat begitu tingginya sampai ke langit gitu ya. Wow, terus kemudian 2 orang yang hanya kemudian melawan gitu ya. Betul, memang dia besar, tapi Tuhan sudah berjanji dan kita percaya janji Tuhan bahwa kita akan mengalahkannya. Tapi bangsa Israel ketika mendengar 10 orang, apalagi 10 orang mayoritas gitu ya. Begitu kemudian mereka, wah, kenapa Tuhan mengeluarkan kami dari Mesir ini? Biarkan kami di sana saja kan, daripada kami kemudian Tuhan keluarkan dan kami mati oleh orang-orang ini. Kenapa Tuhan pimpin kami keluar daripada Mesir? Saudara, dalam kehidupan kita seringkali kita jadi orang Kristen yang seperti ini loh. Betapa takutnya gitu ya. Ngeliat ini takut, ngeliat itu takut. Ini gak bisa melangkah, itu gak bisa langkah. Susah, saudara. Coba kalau Pak Wi pikirin gitu ya. Ini saya nanti gimana ya anak saya sekolah ya. Gimana ya nanti ya kalau kesehatan saya di sini kena flu ya. Kena flu sih ya. Tapi Tuhan pelihara sampai sekarang gitu ya. Sebagai kasih, membalas kasih Tuhan gitu ya. Takut ini, akhirnya gak ada pekerjaan Tuhan satupun jadi loh, saudara. Ini kan yang terjadi kan. Orang Israel mengeluh-ngeluh gitu, karena Tuhan hukum mereka. Hukumannya apa? 40 hari diganti dengan 40 tahun. 2 tambah 40 jadi 42 tahun mereka di padang gurun. Mereka di padang gurun dan tercatat di Bilangan 13. Kemudian selama di dalam padang gurun itu, saudara, orang Israel berkemah dari tempat yang satu berkemah ke tempat yang lain. Terus kemudian Tuhan suruh ketika awannya naik, Tuhan suruh artinya berangkat gitu ya. Mereka bongkar, mereka kemah lagi ke tempat yang lain. Begitu seterusnya. Dan ada berapa kali mereka berkemah? Alkitab mencatat di dalam Bilangan 33, 42 perkemahan. Lalu saudara, ketika Elia berdoa agar langit tertutup bagi bangsa Israel karena penyembahan berhala mereka, berapa lama tidak ada hujan? Berapa lama? 42 bulan ya, jawabannya aman ya. Iya, betul. 3,5 tahun. Bahasanya pakai 3,5 tahun, bukan 42 bulan. 3,5 tahun tidak ada hujan karena bangsa Israel menyembah berhala. Dan ketika Elia kemudian datang kan ya, kemudian sekarang bangsa Israel, kamu menyembah Tuhan Yahweh atau kamu menyembah Baal Asyera? Dengan para nabi-nabinya, kemudian terjadi pertarungan kan antara Nabi Ilah dengan Elia ya. Wah, mereka berteriak, mereka mungkin sudah kasih minyak, kasih apa, berusaha gitu mungkin ya. Terus si Elia ngejek kan ya, ejekin ya. Ya mungkin Tuhan kamu lagi tidur. Ya mungkin Allah kamu lagi ke WC gitu ya. Lebih keras lagi diejek-ejek gitu ya. Orang Kristen boleh ngejek gak sih? Ngeri banget ya. Lihat Nabi Elia, ngeliat Paulus, lihat perkataan para rasul juga ngeri-ngeri ya. Lihat nabi-nabi juga ngomong, hei anjing gitu. Bilang anjing gitu. Kita kayaknya zaman ini gak berani banget ngomong kayak begitu ya. Dan kita juga gak lakukan hal itu sih ya. Tapi ini karena mereka punya kepekaan ya. Lihat bahwa ini membahayakan. Ini mematikan. Ini adalah musuhnya Tuhan. Sehingga mereka bisa mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh Elia? Di tengah-tengah kemarau yang tidak ada hujan dan air lebih berharga daripada emas, dia ambil itu air begitu banyaknya diberikan ke atas mezbah. Harusnya minyak, air loh. Air diberikan gitu ya. Dan dia juga mendirikan batu 12 sebagai perwakilan Israel. Saudara. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat ini bicara apa sih? Ini bicara mengenai gereja Tuhan, saudara. Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan.
kemudian api barulah nyata. Api itu datang, saudara. Dan kemudian Tuhan mendatangkan hujan kembali, saudara. Saudara, masa 3,5 tahun kemarau itu adalah masa pemberontakan Israel. Dan di masa itu ada umat Allah yang setia, yang dilindungi oleh Tuhan di tengah-tengah pencobaan itu. Kan Elia juga pikir ya bahwa waduh, saya sendiri sempat ngomong seperti itu kan ya. Tapi Tuhan bilang, lihat ada umatku yang lain yang setia. Ada umat Allah yang setia, dilindungi Tuhan di tengah-tengah pencobaan itu. Saudara, Daniel juga menubuatkan masa 3,5 tahun. Kita coba lihat Daniel 7 ayat 25. Daniel 7 ayat 25. Sama-sama kita bacakan. Daniel 7 ayat 25. 1, 2, 3. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Artinya 3,5 tahun. Masa ini adalah masa di mana orang-orang Yahudi di bawah Antiochus Epiphanes. Saudara bisa cari di web nanti ya. Di zaman 2 sebelum Masehi. Penguasa Yunani yang menodai bait Allah mempersembahkan di atas mezbah babi, bukan domba. Babi dipersembahkan, dibawa masuk ke dalam bait suci, saudara. Dan masa ini melambangkan masa penderitaan yang hebat. Dan justru lewat masa ini, umat Allah yang sejati muncul kemudian sebagai pemenang. Tuhan pakai masa ini untuk memunculkan umat Tuhan yang sejati. Justru di tengah-tengah penganiayaan, justru di tengah-tengah kesulitan, justru di tengah-tengah dunia begitu hebatnya menentang, umat Tuhan yang sejati Tuhan pelihara dan Tuhan munculkan semakin murni, semakin emasnya semakin terpancar, saudara. Sekali lagi, masa ini adalah masa penderitaan yang hebat, dan justru lewat masa ini umat Allah yang sejati muncul sebagai pemenang. Saudara, kalau saudara ditampi ya, saudara muncul sebagai orang Kristen yang mana ya? Ditampi. Saudara ditampi seperti kemudian ditiup angin, atau tetap tinggal ya? Ditampi dengan apa sih kita ya? Tuhan Yesus katakan apa? Kekhawatiran hidup, kesulitan hidup menghimpit, dikatakan ya. Atau di kitab Injil yang lainnya, tapi bicara mengenai hal sama, mengenai biji yang ditaburkan, benih yang ditaburkan. 1 koin 2 sisi, saudara. Kesulitan hidup, kekhawatiran hidup, 1 koin 2 sisi. Satu sebelahnya lagi apa? Kenyamanan hidup. Sama ini. Saudara yang mana? Yang mengikuti bangsa-bangsa yang kemudian menginjak kota suci kah? Atau saudara adalah orang Kristen yang kemudian muncul sebagai emas yang semakin dimurnikan oleh Tuhan. Dan kiranya saudara muncul sebagai pemenang umat Allah yang sejati. Mari kita baca Daniel 9. Daniel 9. Dan ini hal yang penting ya saudara. Kita gak baca semua ayatnya. Kita lihat judulnya. Hanya judulnya saja ya. Sebelum ayat 1 itu adalah doa Daniel ya. Oh, oke, kita tahu doa Daniel di sini ya. Kenapa ya doa Daniel berdoa? Itu perlu baca isinya baru tahu. Kemudian terus ke bawah, kemudian ada judul besar. 70 kali 7 masa, ya kan ya? Ya. Ini bicara apa sih? Ini bicara kemudian Gabriel datang kepada Daniel. Ya, kemudian menyatakan isi hati Tuhan. Ya. Tuhan melihat Daniel berdoa dan Tuhan menjawab Daniel dengan mengirimkan Gabriel untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Apa yang akan kemudian terjadi. Oke, nah Daniel 9 ini bicara apa ya? Di awal ini Daniel sadar. Dia baca kitab Yeremia. Dia orang yang saleh kan ya. Dia berdoa kemana? Menghadap mana? Bait suci, sebagaimana doa Salomo kan ya. Doa waktu zamannya Salomo ya. Kalau kami dalam pembuangan, kiranya Tuhan boleh mendengarkan doa kami ketika umat Tuhan itu mengarah kepada bait suci gitu ya. Dan Daniel juga sadar doanya yang di hukum Taurat. Kalau di dalam Tuhan kutuk dan membuang kami, kiranya Tuhan boleh mengampuni dosa kami ketika kami sadar gitu ya. Ya, ini doa yang dinaikkan oleh Daniel, saudara.
Daniel baca kitab Yeremia dan dikatakan oleh Yeremia bahwa 70 tahun setelah pembuangan maka Israel akan kembali lagi ke Yerusalem dari pembuangan. Tetapi apa yang terjadi ketika Daniel membaca kitab Yeremia, dia melihat keadaan Israel sepertinya tidak ada perubahan. Cilaka, kayak nggak mungkin ini bisa terjadi. Lihat bagaimana orang Israel hidup, nggak ada pertobatan. Nggak mungkin ini bisa terjadi. Maka dia menangis, dia bersedih, dia memohon kepada Tuhan, dia berpuasa, berhari-hari dia minta kepada Tuhan, Tuhan saya nggak ngelihat apa yang dikatakan Nabi Yeremia ini. Dan dia berdoa. Dan apa yang terjadi kemudian? Kebangunan rohani terjadi setelah doa Daniel, saudara. Dan apa yang terjadi setelah Daniel berdoa dengan menangis, dengan penuh sedih. Kemudian ayat ke-20 dan ayat 21 Gabriel datang. Kemudian menyatakan bahwa pemulihan akan segera dimulai. Menyatakan itu kepada Daniel. Lalu kita lihat ayat yang ke-24 sekarang. Daniel 9 ayat 24 ya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa. Bicara angka 7, bicara apa sih? Ya. Mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Bicara mengenai apa, saudara? Kapan ya ini terjadi? Mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal. Kapan ini terjadi? Kedatangan Kristus. Tepatnya kapan? Tepatnya kapan? Tepat sekali, saudara. 7 kali 70. Ketika sempurna. Genap waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian ayat yang ke-25 ya. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Kita akan bangun kembali bait suci. Kemudian sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang raja. Dikatakan ya. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tapi di tengah-tengah kesulitan, kata Gabriel. Kemudian orang yang membaca ini secara literal ngitung gitu ya. 62 kali 7 terus dihitung. Oh oke, setelah pembuangan ini kapan ya? Oh dari zamannya Kores. Kores dikali 400-an tahun lebih. Oh tepat gak ya Yesus datangnya? Nggak tepat. Kalau gitu bukan Kores. Kita geser ke Artasasta. Ya, karena kan kemudian dilanjutkan dari zamannya Artasasta. Oke, kita tambahkan ke sini gitu ya. Dan ini terlalu memaksakan, saudara. Kita nggak bisa melakukan hal seperti ini. Tapi memang benar. Seorang raja yang diurapi, itu bicara siapa? Ya, sebelum sampai ke sana, memang di dalam sejarah muncul orang-orang yang diurapi. Orang yang diurapi dan kemudian dikatakan apa ya? Ayat 26 ya. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Ya. Memang sebelum Tuhan Yesus datang, ini yang kayak ini juga sudah ada. Orang yang diurapi nggak ada salahnya apa-apa disingkirkan. Tapi tentu kita lihat penggenapannya ini di mana? Kristus. Nggak ada salahnya apa-apa tapi kemudian dia disingkirkan. Lihat ya. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang, ketika Tuhan Yesus bangkit, mati dan bangkit, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia membukakan ini kepada para rasul kan. Sehingga rasul baca, oh ini toh bicara mengenai Kristus gitu ya. Makanya nggak heran kemudian para rasul sampaikan kepada kita. Sekarang bagaimana kita baca kitab Daniel ini, kita mulai ngerti gitu ya. Kemudian berikutnya, ayat 26 ya. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Oke ya, sampai di sini dulu ya. Ini bicara siapa? Bicara tahun 70. Bicara tahun 70 kemudian ada datang dengan kekuasaan Raja Romawi menghancurkan bait suci. Dan kemudian kita baca lagi, saudara ikutin ya, ikutin saya ya. Berikutnya, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Apa maksudnya? Memang terjemahan bahasa Indonesia salah. Terjemahan bahasa Indonesia salah. Coba bahasa Inggris, apa artinya?
its end shall come with a flood. Sama pakai bahasa Jepang, sama saudara. Kesudahannya gitu ya, akhirnya ini bicara bait suci ini, bicara Yerusalem yang diruntuhkan ini akan berakhir, akan menemui ajalnya seperti kena air bah. Begitu cepat, nggak terduga. Begitu, saudara, waktu gempa Fukushima kemudian ada banjir besar kan ya. Saudara lihat video-videonya nggak ya? Orang itu mau lari, waduh nggak bisa lari lagi, kemudian kena gitu ya. Ada orang yang lari untuk ngejar mobil mau naik nggak bisa, terus dia ngeliat ke belakang, kena. Begitu cepatnya langsung seperti air bah ketika tentara Romawi memasuki Yerusalem dan meruntuhkan bait suci, saudara. Ini yang terjadi. Dan kemudian ya, dan sampai pada akhir zaman, nah jelas ya akhir zaman itu kapan ya, akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Ini kita lihat juga nanti waktu seminar nanti ya. Lalu ayat yang ke-27 dan ini penting. Ayat ke-27 penting. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Raja ini gitu ya, penguasa ini akan membuat perjanjian itu menjadi berat. Kenapa berat? Orang-orang Yahudi sudah tidak bisa lagi mempersembahkan korban di bait suci. Dipaksakan bahkan oleh Tuhan, saudara. Bahkan sudah dinubuatkan dalam kitab Daniel melalui Gabriel. Dari Gabriel dikasih tahu, nih bait suci yang sekarang ini akan dibangun kembali. Tapi kemudian akan diruntuhkan lagi. Dan kemudian korban gak ada lagi. Ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dikatakan oleh Gabriel. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, perhatikan di sini ya saudara ya. Perhatikan di ayat yang 27 ini ya. 27b. 7 masa. 7 masa itu berapa tahun? 7 tahun ya. Saudara waktu baca ini gak usah bingung ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu pakai weeks. Atau bahasa Jepangnya pakai shu. Di bahasa Indonesia pakai masa gitu ya. Tapi kita bisa melihat ini sebagai satu hal yang sama ya. Suatu periode gitu ya. 7 masa kita bisa melihat. Dan ini dibagi menjadi 2. Dikatakan kan oleh Gabriel kan ya. Pada pertengahan 7 masa itu gitu ya. Jadi kapan itu? Pertengahan kan ya. Ya. Jadi dari awal masa yang 7 masa ini sampai pertengahan itu berapa lama? 3,5 ya. Nah, jadi ada 2 bagian. Setengah pertama yaitu 3,5 tahun pertama dan setengah yang kedua, 3,5 tahun yang kedua itu setengah yang kedua yaitu 3,5 tahun kedua gitu ya. Setengah pertama yaitu 3,5 tahun Kristus akan mengakhiri korban. Itu yang Tuhan yang lakukan ya. Ini bicara penghancuran bait Allah pada tahun 70 Masehi. Kemudian setengah kedua yaitu 35 tahun kemudian atau 42 bulan berikutnya itu apa? Itu adalah periode yang dibahas dalam kitab Wahyu yang kita baca ini. Yaitu zaman Injil di mana kita juga hidup di dalamnya. Sampai akhir zaman dikatakan. 3,5 tahun adalah 42 bulan dan juga 1260 hari. 3,5 tahun atau 42 bulan ini sejalan dengan perjalanan orang Israel selama 42 tahun dan sejalan dengan pengasingan Elia selama 42 bulan di masa kekeringan, dan ini melambangkan suatu periode di mana Yohanes dan gerejanya hidup. Yohanes hidup di zaman itu. Dan ketika dia tuliskan surat ini berkenan kepada jemaatnya pada saat itu. Ketika Yohanes tuliskan surat ini juga berkenan kepada gereja Tuhan di zaman ini sampai akhir zaman, yaitu 42 bulan. Dan dikatakan kota suci diinjak-injak. Itu adalah gereja yang kelihatan. Simon Kistemaker mengatakan bahwa bangsa-bangsa adalah orang-orang bukan Kristen yang menginjak-injak apa yang kudus dan menjadikannya cemar. 42 bulan dikatakannya lagi ya,
adalah penganiayaan yang diderita oleh orang Kristen di sepanjang zaman. Dari kedatangan pertama hingga kedatangan 2. Dan penafsiran ini nanti sesuai dengan Wahyu 12 nanti. Saudara waktu baca kemudian Wahyu ini saudara nggak akan bingung lagi. Karena saudara sudah tahu hal ini. Di mana? Apa yang terjadi di Wahyu 12? Kita buka Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat 14. Sekarang coba saudara tafsirkan, saudara kasih tahu saya apa artinya ya. Wahyu 12 ayat 14. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasari yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara bisa menginterpretasikan ayat ini. Apa maksudnya? Kepada perempuan itu ditempatkan ke padang gurun selama berapa? 42 bulan. Siapa perempuan ini? Gereja Tuhan. Gendernya apa? Betul, mempelai wanita Kristus. Dia ditempatkan di padang gurun selama 42 bulan. Dipelihara jauh dari tempat si ular, si naga itu gitu ya. Di mana gereja pergi ke padang gurun selama 3,5 tahun. Dan ini dengan istilah sebagaimana Daniel dipakai oleh Yohanes. Selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Di mana selama masa itu gereja dilindungi dari naga. Gereja dipelihara oleh Allah. Gereja Tuhan di zaman sekarang akan menghadapi penganiayaan yang terus berlanjut. Penganiayaan itu bukan hanya secara fisik ya. Perang rohani, perang spiritual, saudara. Perang pengajaran itu juga perang kan ya saudara. Berbagai perang akan terus terjadi saudara. Tapi ingat, Tuhan yang berdaulat memelihara gerejanya. Dan penjelasan hari ini mengenai angka, mengenai simbol ini bukan hanya untuk mengerti perikop ini. Ini juga akan berguna waktu kita baca pasal-pasal berikutnya kemudian, maka saudara akan mengerti. Saudara, firman Tuhan menyampaikan kepada kita, hidup di zaman yang memusuhi Kristus dan para pengikutnya, orang Kristen itu harus mendekat kepada Tuhan. Karena dikatakan ada mezbah di dalam bait suci, yang ketika diukur tuh bait suci, ukur mezbah, ukur itu. Ini bicara bahwa di tengah-tengah 42 bulan ini, orang percaya harus mendekat kepada Tuhan. Orang Kristen harus percaya dan berseru kepada Tuhan di dalam doa. Kalau kita nggak berdoa, matilah kita sebagai gereja Tuhan. Orang Kristen harus berkumpul bersama untuk beribadah. Karena dikatakan bukan satu orang. Plural. Kita. Ketika Tuhan Yesus ngomong juga ya, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, kamu pun plural gitu ya, bukan singular. Walaupun kita harus secara pribadi masing-masing datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan secara plural gereja Tuhan. Orang Kristen harus berkumpul bersama untuk beribadah. Tuhan mengulurkan tongkat pengukurnya untuk merangkul mereka yang dekat dengan hadiratnya. Perhatikan sekali lagi. Tuhan mengulurkan tongkat pengukurnya untuk merangkul mereka yang dekat dengan hadiratnya. Tuhan membangun penghalang. Tuhan membangun tembok untuk menjaga mereka tetap aman demi keselamatan yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Dan firman Tuhan juga memberikan peringatan yang khusus dan serius kepada orang-orang Kristen yang nominal. Orang-orang yang datang ke gereja tapi tidak menjadi bagian dari tubuh Kristus yang sejati. Mereka seperti orang-orang bukan Yahudi yang diizinkan masuk ke pelataran luar bait Allah. Dikatakan janganlah kamu ukur pelataran luar bait suci katanya. Jadi ini ada unsur bait suci tapi di luar bait suci gitu ya. Jadi Kristen tetapi berada di luar dan tidak dilindungi oleh Tuhan. Bahkan mereka akan diserahkan kepada bangsa-bangsa. Gereja yang main-main, gereja yang nominal, gereja yang kelihatannya hidup padahal mati, gereja yang hidup terlepas dari iman yang sejati kepada Kristus, nanti pada akhirnya juga dicaplok, sudah ditelan oleh dunia. Melakukan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa atau dunia yang tidak percaya.
mempengaruhi, kemudian bersama juga menganiaya gereja Tuhan yang sejati dan mereka pun dikuasai oleh dunia. Dari gereja nominal ini banyak juga penganiayaan yang dilakukan kepada orang-orang percaya yang sejati. Dan hari ini terjadi saudara, lewat pengajaran-pengajaran palsu yang mengalir di mana-mana. Saudara, kalau kita punya anak, apalagi anak pertama ya, kita tahu betul kalau demam itu begitu membahayakan. Wow, was-was. Padahal dokter juga kasih tahu ya, ini akan divaksin ya, nanti divaksin akan demam ya. Cemas gak Pak Ido? Tetap aja cemas waktu demam itu datang, saudara, khawatir kita. Apalagi kalau misalkan nggak tahu nih demamnya dari mana gitu ya. Dan kalau misalnya sudah tahu, dokter kasih tahu, wah nanti akan demam gitu. Wah demamnya akan terus nggak ya? 2 hari nggak ya? 3 hari ya? Semoga jangan ya. Kalau ini berkelanjutan celaka ya gitu ya. Waktu demam apa yang kita lakukan? Kita dengan segera ambil itu termometer. Lalu kita ukurkan. Wah gitu cepat ya. Kalau kurang cepat mungkin istri bisa diomelin. Kalau suami kurang cepat mungkin suami diomelin. Mungkin kayak begitu gitu ya. Lalu diukurkan kepada anaknya. Wah kita lihat. Kita ukur, anak saya benar-benar panas banget ya, beda dengan suhu badan saya. Diukurkan kepada anak kita. Loh kok suhunya 34 deh? Ini termometernya salah nih, termometer apaan nih? Pasti bukan Omron mungkin pikirnya gitu ya. Kemudian beli yang lain gitu ya. Cari Omron susah gitu di tengah Covid mungkin ya. Nggak udah dihabis di mana-mana gitu ya. Oke lah pakai ukuran tembak lah. Loh 43 derajat. Loh harusnya sudah step ya, 40 udah mulai step gitu. 43. Tapi nggak apa-apa anak saya nggak habis step. Ngaco juga. Kita kesel nggak? Kesel. Kalau kita beli di Amazon Prime, mungkin kita bisa kembalikan, udahlah saya kirim balik, ongkos biaya kirim itu diganti sama Amazon Prime karena kita member gitu ya. Kita nggak ada kehilangan apa-apa. Uang kita balik lagi gitu ya. Tetapi saudara, bicara pengajaran palsu, uang saudara nggak balik. Bahkan bukan bicara sekedar uang. Waktu saudara nggak balik. Bukan sekedar waktu. Jiwa saudara nggak balik. Apa yang paling menderita? Jiwa saudara. Jiwa saudara menderita luar biasa. Tapi Tuhan sudah katakan, damai yang kuberikan berbeda dengan damai yang dunia berikan. Sukacita yang kuberikan berbeda dengan yang sukacita dunia berikan. Masalahnya kita percaya nggak apa yang Tuhan Yesus katakan ini? Kalau kita percaya maka kita kemudian datang kepada Dia. Datang kepada firman-Nya, mendekat sungguh-sungguh kepada Tuhan bersama dengan orang-orang percaya di dalam bait sucinya, di mana hadirat Tuhan hadir di sana, saudara. Hal ini terjadi lewat pengajaran palsu yang mengalir di mana-mana, saudara, bicara mengenai hal ini. Di seminari, di mimbar di atas pelang gereja duniawi. Di medsos, di YouTube itu begitu menguasai. Bahkan kemudian anggota gereja yang sejati pun mikir, wah benar nggak ya saya? Tapi bagus saudara mempertanyakan ya. Sehingga saudara kan teruji ya, benar apa enggak gitu ya. Waduh, bisa yang salah saya apa ya? Dia atau saya ya? Yang benar yang mana ya? Firman Tuhan, waduh saya harus koreksi lagi ya. Saya ngeliat firman Tuhan seperti apa ya? Saya percaya Tuhan itu ternyata saya nggak benar-benar sungguh-sungguh percaya pada Tuhan gitu ya. Terus kemudian Tuhan bilang, datanglah, bertobatlah. Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu, Tuhan katakan. Saudara, penglihatan Yohanes memunculkan pertanyaan kepada kita yang datang beribadah di tempat ini. Apakah Anda adalah orang Kristen yang hanya nama saja? Orang yang tidak menerima pesan Alkitab dengan iman dan ketaatan, dan tidak menerima pesan penghakiman atas dosa dan keselamatan, dan tidak beriman sungguh-sungguh kepada Kristus. Apakah Anda adalah orang yang menghadiri acara-acara Kristen dan bahkan menggunakan bahasa-bahasa Alkitabiah Kristen, tapi tidak pernah bersandar pada Kristus mengenai keselamatan saudara, dan tidak pernah sama sekali menyerahkan hidup saudara secara pribadi kepada Yesus yang saudara sebut sebagai Tuhan? Apakah jangan-jangan Tuhannya adalah diri saudara sendiri? Diri Anda sendiri? Jikalau demikian, Anda tidak hanya berada di luar keselamatan, tetapi Anda juga tidak akan mentolerir kekristenan yang benar, yang sejati, yang alkitabiah. Karena apa yang akan saudara lakukan? Bersama dengan dunia menginjak-injak kota suci Tuhan. Dan ayat 2 memberikan gambaran yang mengerikan tentang mereka yang berada di pinggiran gereja tapi tidak beribadah dalam roh dan kebenaran. Anda bisa mengatakan bahwa saya beribadah dalam roh dan kebenaran kok. Siapapun bisa mengatakan hal ini. Tapi Anda tidak pernah benar-benar tahu apa itu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.
Jikalau Anda tidak bertobat, selain Anda memusuhi Tuhan sendiri, Anda sendiri akan diombang-ambingkan oleh dunia dan saudara akan dikuasai oleh dunia. Firman Tuhan sudah mengatakannya. Suatu hari sejarah akan berakhir. Entah secara global di akhir zaman tiba maupun hidup saudara berakhir. Orang Kristen yang sejati tinggal dekat dengan hadirat Tuhan. Orang sejati terus bersandar kepada Tuhan. Mesbah itu bicara apa? Mesbah adalah bicara mesbah korban di mana kita bergantung pada Kristus, saudara. Kita bergantung kepada darah penebusan Kristus untuk pengampunan dosa. Dan para martir ngapain? Melakukan hal yang sama seperti Kristus, tapi bukan untuk pengampunan dosa. Mereka meneladani Kristus yang telah memecahkan tubuhnya. Dan mereka juga memecahkan tubuhnya supaya orang lain yang belum kenal Injil Tuhan pun boleh kenal Injil Tuhan. Tapi bukan unik seperti karya salib Kristus. Tapi mereka melakukan hal yang sama sebagaimana Kristus lakukan. Sehingga darah mereka mengalir ke bawah mesbah. Bergantung kepada darah penebusan Kristus untuk pengampunan kita. Dan mesbah yang berikut adalah mesbah doa. Di mana kita berseru kepada Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan pada waktunya. Kita mendekat, kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan dengan penuh keberanian karena Kristus yang sudah menjadi perantara kita untuk menemukan rahmat, menemukan kasih karunia, mendapatkan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya, saudara. Kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan yang sekarang tabir bait suci sudah dibuka, saudara. Dan dikatakan dalam ayat 1, kembali lagi ke ayat 1, kita buka, kita baca. Dan saudara jangan lupakan poin penting ini. Ayat 1. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Apa yang terjadi dengan bait suci? Yang di dalamnya mereka beribadah di sana. Artinya kita bergabung dengan tubuh Kristus yang beribadah di tempat kudus. Umat Tuhan, jemaat Kristen. Di hadirat Tuhan. Lihat lagi ayat pertama. Di hadirat Tuhan, umat Kristen berkumpul bersama. Kita diukur, kita dipelihara, kita dikenal, kita dijagai dalam wilayah suci gereja Kristus. Di mana Tuhan hadir di sana. Mereka ngapain? Beribadah. Indah, saudara. Saudara, sebagai penutup, saya mau ngajak kita untuk melihat satu PowerPoint. Di tengah kerja keras dan kesusahan dan hiruk pikuknya perang gereja, gereja menunggu penyempurnaannya, damai selamanya, sampai dengan visi yang mulia, yang matanya penuh dengan kerinduan, diberkati olehnya. Dan gereja yang agung yang menang akan menjadi gereja yang masuk perhentian sebagaimana orang Israel yang melewati padang gurun kemudian masuk ke tanah perjanjian. Tapi sekarang yang diberikan kepada kita adalah suatu tanah yang tidak akan rusak, yang kekal. Dan gereja Tuhan selama 42 bulan ini di dalam tangan Allah yang berdaulat dan berkuasa. Walaupun di tengah penganiayaan dan penderitaan. Ini lagu loh, saudara. Saudara bisa nyanyi lagu ini. Sama-sama, Pak David boleh mainkan di kunci D. With toil and tribulation and tumult of her war, she was the consummation of peace forever. Mari kita semua bangkit berdiri. Till with the vision glorious, her longing eyes are blessed, and the great church victorious shall be the church at rest. Mari kita menundukkan kepala kita, kita berdoa, minta Pak Kris boleh pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi ya Tuhan,
sebab Engkaulah yang telah membukakan kepada kami akan kebenaran firman-Mu. Sebagaimana murid-murid yang datang kepada Tuhan Yesus ketika Ia sendirian, yang mengajar di dalam perumpamaan, Engkau pun yang membukakan rahasia akan kerajaan Allah kepada setiap orang-orang yang telah Engkau pilih, orang-orang yang adalah umat-Mu yang sejati ya Tuhan. Dan Engkau yang memberikan pengertian itu kepada kami. Biarlah Tuhan di tengah-tengah dunia yang begitu jahat ini, Engkau yang terus menjagai setiap kami, melindungi kami, gereja Tuhan ini, yang Tuhan boleh terus kuduskan. Kiranya kami terus bersandar kepada firman-Mu yang suci, kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya kami jangan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dunia ataupun hikmat-hikmat dunia yang membawa kami menjauh daripada Kristus. Tuhan kiranya pimpin kehidupan kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, supaya di dalam hidup kami boleh senantiasa memberitakan Injil-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, supaya kami boleh terus ya Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi bagian kami sambil menunggu kedatangan Kristus yang kedua. Terpujilah Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amin.